Ini adalah kisah nyata dari daerah Sumatera Selatan. Talang dusun yang membunuh banyak bayi. Ini adalah kisah true story, terjadi pada era tahun 50-an. Dan hal mistis ini dialami oleh seorang, sebut saja dia dengan sebutan Pak Dharma. Pak Dharma memiliki 9 anak, 4 perempuan dan 5 laki-laki. Pak Dharma adalah anak tunggal di keluarganya. Semenjak kakak-kakak kandungnya meninggal sewaktu masih bayi, dan ada pula yang meninggal saat masih balita, serta meninggal saat masih di dalam kandungan. Tapi hal itu juga yang dialami oleh semua penduduk Talang dusun di mana Pak Dharma dilahirkan. Kisah ini lahir pada era tahun 50-an. Konon, di suatu malam kliwon, tengah malam akan ada serigala yang turun dari bukit dan melolong di Talang dusun itu. Kemudian esok paginya akan ada satu anak bayi atau balita yang akan meninggal dunia secara mendadak, tanpa sakit dan tanpa sebab yang wajar. Sampai-sampai semua penduduk desa menyadari hal aneh itu, dan sudah menjadi hal lumrah bagi penduduk desa. Mereka bilang itu adalah sebuah kutukan. Ada juga yang bilang itu adalah tumbal dari orang yang mencari pesugihan. Sebagian penduduk desa ada yang pindah, ada pula yang bertahan karena faktor-faktor tertentu. Ada juga yang menitipkan anak-anak mereka yang masih bayi dan balita di luar dusun pada saat malam kliwon. Mereka tak mau terus kehilangan anak-anak mereka. Sampai-sampai di talang dusun tersebut jarang ditemukan anak kecil di sekitar mereka. Ayah dan ibu dari Pak Dharma sudah kehilangan 3 anaknya. Salah satunya meninggal saat masih dalam kandungan yang sudah cukup besar. Saat itu, ibu Pak Dharma keguguran secara tiba-tiba. Karena hal itulah saat Pak Dharma masih balita, mereka ketakutan akan nasib Pak Dharma. Akhirnya, secara diam-diam ayah dari Pak Dharma datang kepada dukun di luar desa. Dia meminta kepada dukun itu agar anaknya selamat dari malam kliwon pada bulan saat itu. Sebab keluarga dari ayah Pak Dharma belum bisa pindah dan meninggalkan perkebunannya. Mereka masih bingung saat mereka meninggalkan talang dusun itu. Mereka berpikir, mereka harus tinggal di mana saat meninggalkan talang dusun itu. Sementara mereka tak punya kenalan di luar dusun untuk menitipkan Pak Dharma saat itu. Kebun dan rumah yang sudah lama dijual pun tak kunjung ada pembeli yang datang. Dan hanya kebun itulah satu-satunya penghasilan keluarga Pak Dharma saat itu. Setelah ayah dari Pak Dharma pulang dari tempat dusun itu, mereka masih tidak tenang dan sangat was-was terhadap keselamatan Pak Dharma. Sampai keesokan paginya, ada satu bayi lagi yang menjadi korban dari lolongan serigala pada malam kliwon tersebut. Betapa bahagianya ayah dan ibu dari Pak Dharma saat itu, karena bukan anak mereka yang menjadi korbannya. Untuk bulan selanjutnya, ayah dan ibu dari Pak Dharma berpikir dan berencana untuk menyisihkan sedikit rezekinya yang mereka dapatkan untuk dapat menitipkan Pak Dharma ke tempat dusun lain. Karena mereka sadar, tak baik apabila mereka harus meminta pertolongan lewat dari seorang dukun. Sebab saat ayah dari Pak Dharma ke dukun yang ia datangi, dukun itu hanya berkata, "Anak bapak akan baik-baik saja malam ini, sebab dia sudah ada yang jaga." Ayah dan ibu dari Pak Dharma tidak mengerti betul dengan perkataan dukun tersebut. Yang mereka inginkan hanya keselamatan nyawa dari anaknya. Sekian waktu berlalu, semakin sedikit anak-anak bayi dan balita di talang dusun itu. Setiap kali malam kliwon, para penduduk talang dusun tersebut berdoyong-doyong menitipkan anak-anak mereka yang masih kecil ke tempat dusun lain. Meski mereka harus memberi upah kepada mereka yang mau dititipkan anak-anak mereka, hanya itulah satu-satu jalan agar mereka bisa menyelamatkan nyawa dari anak-anak mereka. Beberapa kali malam kliwon tersebut berlalu, dan tanpa ada korban lagi yang meninggal. Pada malam keempat kliwon, sudah tidak ada lagi lolongan serigala di tengah malam kliwon. Sebagian penduduk talang dusun ada yang berkata, bahwa talang dusun sebelah sekarang diteror oleh lolongan serigala tengah malam. Dan sudah ada beberapa anak yang meninggal di talang dusun sebelah. Tapi saat penduduk dari talang dusun sebelah diperingati untuk menitipkan anak-anak mereka yang masih bayi dan balita ke talang dusun yang lain, sebagian penduduk tidak ada yang percaya dan bahkan menolak akan kutukan yang terjadi di tempat mereka sekarang. Waktu semakin berlalu,
dan Pak Dharma tumbuh besar layaknya seorang remaja. Dan Pak Dharma pergi ke dan meninggalkan talang dusun tersebut. Takut apabila hal buruk terjadi lagi di talang dusun tersebut, Pak Dharma akhirnya menikah oleh seorang wanita, panggil saja dengan sebutan Ibu Sumi. Dan sesekali Pak Dharma mengajak istrinya menemui orang tuanya di talang dusun di mana ia dilahirkan dulu. Saat Pak Dharma memiliki anak pertamanya, Pak Dharma mengalami sesuatu yang aneh, seperti ia mendengar suara tapi tak ada siapapun di sekitarnya. Pak Dharma juga semakin memiliki feeling dan firasat yang kuat saat akan terjadi hal yang buruk. Tak disangka ia sering melihat sesosok yang sering mengikutinya. Ia sedikit takut dan penasaran apa yang sebenarnya terjadi. Saat Pak Dharma memiliki 3 anak, Pak Dharma menjadi seseorang yang bisa menyembuhkan orang yang sakit oleh gangguan jin dan makhluk gaib. Nama Pak Dharma terdengar di mana-mana. Bahkan banyak orang yang datang ke rumah untuk meminta bantuan kepadanya. Pak Dharma bukan dukun. Dia mendapat ilham dan bisikan saat mengobati seseorang. Ayat-ayat Al-Quran serta doa yang ia panjatkan kepada Gusti Allah yang digunakan Pak Dharma untuk mengobati pun hanya menggunakan air putih yang diberi garam, serta telur ayam kampung yang ditulis ayat-ayat Al-Quran. Cerita ini masih panjang dan berkelanjutan pada anak-anak Pak Dharma. Jika kalian suka cerita ini, jangan lupa untuk support dan cara klik tanda like dan subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan cerita berikutnya. Sampai jumpa lagi.